bimbang, kita akan goyah dan kita tidak punya pegangan apapun. Saya tertarik dengan satu kisah, ini bukan kisah yang ditutup-tutupi, tetapi saudara bisa buka di Google. Saudaraku, di tanggal 5 Agustus 2010, ya, 5 Agustus 2010, ada satu tragedi atau insiden di tambang emas San Jose. Ya, itu di 2010, 5 Agustus 2010. Nah, tragedi ini begini. Pada waktu itu tambang emas itu lagi ada penggalian dan segala macam, lalu tiba-tiba longsor itu tanahnya dan menutup daripada pekerja-pekerja tambang, kurang lebih 33 orang berada di dalam reruntuhan. Dengan cara apapun susah untuk mengeluarkan dan pemikiran orang bahwa mereka sudah mati. 33 orang tertanam di sana. Saudara, dengan begitu usaha mereka, dengan begitu yakin mereka bahwa mati ataupun tidak mati, pokoknya harus dikeluarkan 33 orang ini. Dengan cara apapun mereka pakai, dengan alat-alat yang mungkin didatangkan dari luar negeri, didatangkan ke Chili sana, untuk supaya bisa mengeluarkan 33 orang yang tertimbun reruntuhan itu. Dan tidak berhasil karena itu terlalu sulit, jadi didatangkan dengan alat yang lebih canggih lagi, nggak berhasil didatangkan lagi, sampai mereka masuk ke sebuah kapsul yang bernama Phoenix. Baru mereka berhasil. Dan saudara tahu berapa lama mereka berada di dalam reruntuhan di bawah itu? 69. Saudara bisa bayangin kira-kira dalam pemikiran setiap kita apa? 3 hari kita atau 5 hari atau mungkin seminggu kita berada di dalam reruntuhan itu, pemikiran kita mati orang. Tetapi 33 orang itu tetap hidup, walaupun ada yang luka, walaupun ada yang kena pneumonia, paru-paru mereka, ada yang terinfeksi di gigi mereka dan dilarikan ke rumah sakit, tetapi 33 orang ini tetap hidup selamat yang terpendam 69 hari. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi di bawah itu. Salah satu dari mereka diwawancara dan orang itu berkata begini, sebetulnya kita ini sudah tidak ada harapan apa-apa. Bayangin gelap, tidak punya sesuatu yang bisa untuk diandalkan di sana. Alat-alat dengan canggih-canggih datang dan tidak berhasil, sampai dengan 69 hari kita baru keluar. Pikiran mereka sudahlah, kita berdoa saja, kita mati. Lalu ditanya, terus kok bisa bertahan, kenapa? Ya karena ada satu orang di dalam reruntuhan yang bersama-sama dengan mereka. Mereka ngomong begini, tetap punya pengharapan sama Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup untuk menolong dan mengirimkan tenaga-tenaga untuk kita bisa keluar dari reruntuhan ini. Nah saudaraku, mereka ditanya, terus apa yang kamu lakukan sementara 69 hari hidup di bawah reruntuhan? Apa yang kamu bisa lakukan sampai kamu hidup gini, walaupun dengan keluar dengan susah payah, dengan keadaan yang sudah gak karu-karuan seperti itu. Tahu mereka bilang apa? Karena kami percaya bahwa Tuhan sanggup menolong, makanya kami tetap usaha apa? Usaha untuk makan. Nah saudara bayangin ya, 69 hari itu walaupun bawa bekal makanan itu kira-kira gimana? 69 hari itu. Jadi mereka cuma, terus cara mereka makan gimana? Mereka bilang satu dengan yang lain, satu sendok makanan dimakan untuk 1 hari. 1 sendok. Saudara biasanya orang diet makan berapa sendok? Pak dokter 5 sendok katanya, 5 sendok nasi. Ya, ada yang diet di sini? Ada? 5 sendok nasi, itu 1 sendok, enggak tahu apa yang dimakan, mungkin makanan bawaannya mereka, 1 sendok
dimakan untuk 1 hari. Lalu apa lagi? Terus gimana, apa enggak haus? Sangat kehausan. Minumnya gimana? Karena airnya terbatas, 1 sendok air untuk 1 hari. Jadi mereka makan 1 sendok nasi, atau bukan nasi sih, enggak tahu apa, mereka minum 1 sendok air. Bukan 1 gelas ini, 1 sendok untuk membasahi tenggorokan mereka. Intinya begini, bahwa dalam keadaan mereka sudah tidak ada harapan. Dan bahkan orang-orang di sana berkata bahwa mati ini pasti. Tapi karena 1 orang mempengaruhi yang lain, tetap berharap dan percaya kepada Tuhan, mereka keluar dengan selamat. Saudaraku, ayat firman Tuhan, 1 ayat yang ingin saya bacakan bagi saudara. Mari kita baca bersama ayat ini dengan suara yang keras, karena pendek, cuma 1 ayat. Sudah siap? Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, iman, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi saya baca, iman itu ternyata adalah sebuah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berbahagia adalah saudara yang membaca dan merenungkan serta melakukan dalam setiap kehidupan saudara sehari-hari. Saudaraku, kita tentunya sering mendengar satu statement atau satu perkataan begini. Kalau saudara datang ke hamba Tuhan, atau kalau saudara dengar hamba Tuhan menasihati seseorang yang sedang dalam masalah, pergumulan, entah itu sakit, penyakit, dan segala macam. Ini satu kalimat yang sering kita dengar. Jangan takut punya pengharapan. Betul? Sering kita mendengar itu. Jangan takut, tetaplah berharap sama Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita berharap sama Tuhan? Nah, kalimat ini seringkali disampaikan kepada jemaat juga. Jangan takut jemaat ambasador, punyalah pengharapan sama Tuhan. Saudaraku, apa itu pengharapan? Pengharapan ini begini, pengharapan sifatnya teologis. Kenapa pengharapan sifatnya teologis? Karena di sini perhatikan baik-baik kata-katanya, bahwa pengharapan itu kita percaya atau kita mempercayai bahwa apa sama-sama? Allah. Kita percaya bahwa Allah sanggup menolong kita. Jelas ya? Dan memimpin kita sampai hari esok. Jadi pengharapan itu kita ini mempercayai Allah bahwa Dia sanggup menolong kita dan membawa kita sampai kepada hari esok. Lalu ada satu lagi perkataan yang hampir sama seperti ini. Apa itu? Optimis. Seringkali kita mendengar bahwa kamu harus optimis. Nah, saudara, saya mau katakan bahwa ini beda antara pengharapan dengan yang namanya optimis. Kalau saudara datang ke seminar-seminar tentang motivasi dan segala macam, itu selalu dikatakan bahwa kamu bisa. Kamu bisa, jangan takut, kamu tidak gagal. Wah, sama-sama rame-rame, ayo sama-sama katakan, wah saya bisa. Itu menyampaikan tentang optimis. Lah terus optimis itu apa? Optimis sifatnya psikologis. Apa itu optimis? Kita percaya. Sama kan tadi dengan pengharapan? Kita percaya. Apa yang kita percayai? Diri kita sanggup menghadapi segala sesuatu. Kira-kira ada bedanya enggak? Kalau pengharapan, kita percaya Allah sanggup. Kalau optimis, kita percaya bahwa diri kita bisa dan sanggup melakukannya. Seringkali saudaraku dalam setiap kehidupan kita juga enggak punya optimis, plus kita juga enggak punya yang namanya pengharapan. Kehidupan atau khususnya kekristenan tanpa adanya pengharapan dalam setiap kehidupan kita, maka kehidupan kita akan berantakan. Kehidupan kita akan goyang kemana-mana. Kenapa? Karena masalah, pergumulan,
kondisi kehidupan kita terkadang bisa baik, tetapi terkadang dibawa ke satu suasana atau satu keadaan yang itu menggoncangkan kehidupan kita. Dan kalau kita tidak punya pengharapan, sesungguhnya ada pepatah bilang begini, bukan pepatah ya, ada satu quotes bilang begini, bahwa orang tanpa pengharapan hidupnya hancur. Nah, mari kita lihat satu hal gini. Setiap Alkitab ngomong tentang iman, selalu berkaitan dengan Tuhan. Bukan berkaitan dengan yang lain. Kalau ngomong Alkitab menjelaskan bahwa ada orang yang berkata, aku percaya kepada Tuhan. Lalu Yesus ngomong, imanmu menyelamatkan engkau. Imanmu menyembuhkan engkau. Nah, setiap Alkitab ngomong iman, termasuk di dalam penulis kitab Ibrani, selalu kaitannya sama Tuhan. Ibrani 11 ayat pertama berkata, iman itu dasar. Berarti kalau iman itu dasar dari pengharapan, makanya iman dan pengharapan selalu berkaitannya sama Tuhan. Jelas sampai sini? Kalau kita bicara tentang iman yang adalah dasar dari harapan atau pengharapan, berarti iman dan pengharapan kita selalu kaitannya sama Tuhan. Bukan sama kita, atau bukan sama yang lain. Iman selalu berkaitan dengan Tuhan dalam dua hal. Yang pertama, kita harus tahu begini, bahwa iman itu timbul dari pengenalan kita akan Allah. Kalau kita tidak kenal siapa Allah kita, iman kita tidak akan muncul. Kalau kita nggak kenal atau nggak tahu kepada siapa kita berdoa, kepada siapa kita melayani, kepada siapa kita beribadah, kepada siapa kita berserah, iman kita nggak akan muncul. Yang kedua, iman itu berkaitan dengan Tuhan, iman itu bertumbuh kalau saudara menyerahkan seluruh kehidupan saudara dan saya ke dalam tangan Tuhan. Sampai di sini yang mengerti katakan bersama amin. Mari kita lihat yang pertama. Iman timbul dari pengenalan kita akan Tuhan. Saudaraku, kalau dibicarakan di sini, iman timbul dari pengenalan. Bagaimana seorang bisa kenal dengan Tuhan? Atau bagaimana saudara bisa mengenal sesuatu? Yang disampaikan Pak Yusman minggu kemarin. Seringkali kita tahu tentang Tuhan. Tapi kita belum tentu kenal sama Tuhan. Orang bisa mengenal Tuhan pastinya dari informasi. Informasi apa? Informasi cerita, berita tentang kabar baik. Nah, Roma 10 ayat 17, Rasul Paulus tulis begini. Jadi iman timbul dari, katakan bersama 1, 2, 3, pendengaran. Pendengaran akan apa? Oleh firman Kristus. Makanya orang yang mau imannya supaya tetap ada, timbul, percaya kepada Tuhan, yang menghasilkan pengharapan. Kenal dulu sama Allah. Kalau enggak kenal Tuhan, enggak mungkin itu terjadi. Nah, bagaimana cara kita mengenal Allah? Dari firman Tuhan. Dari setiap apa yang disampaikan. Makanya saudaraku, berapa saat teduh saudara di rumah? Berapa kali saudara membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan saudara di rumah? Itu menentukan bagaimana saudara dan saya kenal dengan Allah. Punya relationship, berdoa kepada Allah, punya hubungan dengan Allah. Itu saudara mengenal akan Tuhan. Selain dari timbul dari pendengaran dan dari pendengaran oleh firman Kristus, bisa didapat di mana? Hal yang kedua bisa didapat di sini. Makanya penulis Ibrani katakan begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan apa? Ibadah. Berarti sangat penting setiap minggu kalau gereja Rock Ambassador dan gereja-gereja, seluruh gereja yang lain
mengadakan ibadah hari Minggu, kita perlu hadir kalau kita beranggota di gereja tersebut. Untuk apa? Supaya kita datang beribadah kepada Tuhan. Dan ini, jangan menjauhkan diri dari ibadah, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati. Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Itu kita mengikuti ibadah, kita datang beribadah, selalu ada khotbah atau firman Tuhan yang disampaikan. Betul? Dengan kata lain, setiap kita hadir di dalam ibadah, kita mendengar firman yang menguatkan iman kita, menguatkan pengenalan kita kepada Allah. Maka sangat berbahaya sekali, kita para pembicara-pembicara di sini berkumpul, sangat berbahaya sekali jika mimbar ini berada di tangan hamba Tuhan yang tidak 100% berbicara sesuai kebenaran firman Tuhan. Kita mendengar, kita dikuatkan. Kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan hamba Tuhan di tempat ini. Kita mengenal, oh itu Allah. Apa yang kita kenal? Mujizat daripada Allah kita tahu. Dari mana? Dari pembacaan firman Tuhan. Dari mana? Dari penyampaian firman Tuhan. Oh Allah kita maha kuasa, kita tahu, kita kenal akan Allah. Mari cepat saja yang kedua. Nah sebelum kedua lihat ini. Iman kita akan semakin kuat dan bertumbuh jika kita tahu dan kenal Allah. Jadi bukan hanya tahu saja. Pak aku dari lahir udah Kristen Pak. Pak aku sekolah teologi ya Pak. Ya, jadi iman itu akan tumbuh jika kita tahu dan kenal Allah. Lah kalau iman kita tumbuh, iman kita jadi kuat. Kalau iman kita jadi kuat dan bertumbuh, menimbulkan yang namanya pengharapan. Pengharapan begitu sangat penting bagi orang Kristen, bagi kita yang percaya sama. Yang kedua, iman kita bisa bertumbuh kalau apa? Kalau kita yang sudah kenal sama Tuhan, kita yang sudah tahu tentang Tuhan, kita yang sudah punya relationship dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, tidak berhenti di sana, tetapi kita berani menyerahkan seluruh kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Saudaraku, di sini dikatakan begini, iman yang membangun pengharapan itu harus kenal Allah dan bukan berhenti di kenal Allah, tetapi mempercayakan seluruh kehidupan saudara dan saya ke dalam tangan Tuhan. Seringkali orang berbicara seperti ini saudara, orang hanya tahu tetapi nggak kenal. Saya bicarakan tadi dan Pak Yusman sampaikan kemarin. Banyak orang ngerti tentang doktrin. Doktrin nggak menyelamatkan saudara. Nah, nanti saudara bingung ya kalau saya sampaikan ini. Saudara bilang ini makanan apa? Mungkin hamba-hamba Tuhan yang berdiri di mimbar ini, nanti saudara datang ya. Saudara datang, ini ada Pak Jeffrey, mungkin kalau Pak Jeffrey sampaikan firman Tuhan di sini, jemaat yang ngerti doktrin datang sama hamba Tuhan itu disalami dan ditanya, kamu Calvin atau Arminian? Halo? Saudara nggak ngerti Calvin Arminian, itu nasi campur dan nasi rawon. Ya itu salah satu pengajaran doktrin, ada Calvinism, ada Arminianism. Ditanya, kamu Calvin atau Arminian? Mau lebih supaya lebih ngerti lagi, lu khotbah di sana, lu karismatik atau reform? Nah dengar baik-baik saudaraku, mau Calvinis, mau Arminianism, saya nggak terlalu ngurus tentang hal itu. Yang penting gini loh, kamu mau Calvin, kamu mau Arminian, kamu mau reform atau kamu mau karismatik, lu kenal nggak sama Tuhanmu? Halo? Kamu kenal nggak sama Allah? Punya relationship nggak sama Allah?
Doktrin boleh kuat. Boleh, silakan. Saya belajar doktrin. Supaya nggak diomong-ambingin. Tapi kapan? Saya mau tanya. Kapan orang itu bisa kita lihat? Orang itu hanya sekedar punya doktrin yang kuat. Atau orang itu punya pengenalan dengan Allah. Kapan? Satu jawabnya. Waktu orang itu kena masalah. Setuju dengan saya? Waktu orang itu kena masalah, datang masalah bertubi-tubi, bagaimana responnya terhadap Tuhan? Apakah dia menghidupi doktrin itu? Atau doktrin is doktrin? Tapi tidak punya kenal apa-apa. Doktrin hanya tahu, oh soteriologi, oh predestinasi Allah. Kalau yang Calvin ngerti tulip, oke. Bukan bunga tulip, bukan. Ya lu mau tulip, lu mau predestinasi, lu mau apa? Kalau lu menghadapi masalah. Apa responmu? Keluar enggak pengenalan akan Allahnya? Atau cuma sekedar pengetahuan? Iman yang bertumbuh itu menghasilkan pengharapan kita kepada Allah. Nah kalau kita tidak kenal Allah, iman kita tidak bertumbuh, hanya tahu tentang doktrin, hanya tahu tentang teologi, kita nggak bertumbuh. Kita waktu menghadapi masalah, kita tidak punya pengharapan. Apa ciri orang yang tidak punya pengharapan? Kakinya nggak kuat untuk berdiri menginjakkan ini. Dia menjadi orang yang rapuh, tanpa pengharapan. Masuk ya? Yesaya 40 ayat 31 bilang. Tetapi orang yang menanti-nantikan. Menanti-nantikan siapa? Tuhan. Mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali. Yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara perhatikan kata-kata ini. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak lesu. Apa artinya? Waktu menghadapi kehidupan ini loh. Waktu menghadapi pergumulan, waktu menghadapi kondisi yang buruk, waktu menghadapi sesuatu yang tidak enak, yang membuat kita lemah. Firman Tuhan katakan, dia tidak jadi lesu. Dia berjalan dan dia tidak lelah. Siapa yang tidak jadi lesu dan yang tidak lelah berjalan? Ternyata adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan. So apa menanti-nantikan Tuhan? Nunggu gitu? Dengar ya. Menanti-nantikan itu sesuatu yang enak atau tidak enak? Halo? Enak apa enggak enak? Nah, enak. Saudara pernah nunggu? Saya enggak tahu ya di sini. Saya paling enggak seneng kalau yang namanya nunggu. Nunggu. Dulu waktu anak saya yang perempuan ada di atas, belum bisa bawa mobil, nyetir mobil. Saya selalu nunggu. Nganter dan nunggu anak saya ngajar biola. Saya selalu tanya gini, jam berapa selesainya? 30 menit. Wah setelah 30 menit, saya mulai buka handphone jam, sudah 30 menit, gak keluar-keluar. 5 menit berlalu, 10 menit berlalu, 45 menit berlalu, ini sudah gelisah. Katanya 30 menit, ngenteni di sini, gak mari-mari anak. Dia keluar. Pertanyaan waktu dia masuk mobil, tahu pertanyaan klasiknya? Katanya setengah jam. Anak saya juga bilang, iya tadi ngomong-ngomong sama murid ada sesuatu pelajaran dan ini bla 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 bla. Nunggu itu paling tidak enak. Tapi dengar baik-baik, ayat ini apa berbicara nunggu yang seperti itu? Ternyata ini.
Dalam bahasa Ibraninya, nunggu menanti-nantikan tadi, bukan nunggu saudara. Tapi menanti-nantikan itu kafah. Bersama saya, 1, 2, 3, kurang kuat. 1, 2, 3, kafah. Apa kafah? Kafah itu menunggu atau menanti-nantikan dengan punya pengharapan. Jadi bukan hanya menanti-nantikan. Orang bilang, tahu apa? Seperti monyet yang tolah-toleh gitu. Seperti apa ya? Ya sering disampaikan orang bilang apa? Tolah-toleh bodoh gitu. Nggak ngerti apa-apa, cuma nunggu toleh kiri, toleh kanan kayak orang bodoh. Tapi kafah nggak begitu. Kafah itu menanti-nantikan dengan punya yang namanya pengharapan. Menanti-nantikan dengan percaya, nggak bimbang bahwa dia yang kita kenal itu sanggup membuat saudara dan saya berhasil. Setuju katakan? Itu kafah. Sehingga bisa saya rubah tulisannya begini dong. Tetapi orang yang memiliki pengharapan, tetapi orang yang kafah kepada Tuhan. Kenapa orang yang punya kafah terhadap Tuhan? Mendapat apa? Kekuatan baru. Inilah the power of hope yang harus kita semua miliki. Dalam keadaan apapun, kita harus tetap berharap sama Tuhan. Penulis lagu tadi sangat memberkati saya sekali. Dia berkata bahwa kadang-kadang Tuhan belum jawab, tetapi dia terus akan berserah, memuji, menyembah Tuhan, sampai lagu pengharapan itu keluar dari hati. Dan Tuhan akan menolong, dia percaya Tuhan akan menolong, walaupun di dalam api sekalipun. Ini punya yang namanya pengharapan. Nah, pengharapan itu akan keluar kalau iman kita bertumbuh. Nah, iman kita bertumbuh kalau kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Waktu proses belajar teologi di kelas, seorang dosen bercerita untuk membuat suasana nggak tegang. Dosen ini cerita begini. Ada seorang ibu yang sedang mengendarai mobil. Ya nggak tahu, nggak jelaskan di mana ini kisahnya. Seorang ibu mengendarai mobil tentunya dalam perjalanan yang cukup jauh, sehingga sesudah itu sore hari dia merasa lapar karena dia belum makan. Dia tidak bawa makanan apa-apa dan belum sempat untuk berhenti di sebuah rumah makan, atau mungkin karena dia sendirian, dia tidak mau makan sendirian. Dia tidak sempat bawa bekal apapun, dia hanya bawa bekal air putih, air minum. Lalu ibu ini lapar tapi perjalanannya masih terlalu jauh. Dia lihat kiri kanan, kok nggak ada toko minimarket untuk dia berhenti membeli sesuatu. Akhirnya dia terus jalan sambil memperlambat lajuan mobilnya. Dan ibu ini sampai kepada satu titik pemandang yang dia lihat, bahwa ada seorang tua laki yang lagi duduk jual camilan. You know camilan? Snack. Apa? Camilan snack sama enggak ya? Ya sama ya. Camilan snack sama ya? Sama. Camilan kayak kacang goreng, keripik singkong dan segala macam. Tapi itu enggak tahu camilan apa karena di daerah mana enggak tahu. Nah, ada orang jual camilan. Di Indonesia sih, tapi maksudnya nggak tahu di mana. Nah, ibu ini akhirnya memberhentikan mobilnya dan turun karena pikirnya lapar, minum plus makan cemilan sedikit bisa menolong untuk menguatkan dia meneruskan perjalanan sampai dengan tujuan dan baru makan. Dia menepi, memberhentikan mobilnya, dia turun, dia samperin orang yang jual camilan ini. Saudara tahu bapaknya ini nunduk terus gini, udah agak tua. Pakai topi gitu. Pak, saya mau beli camilan ini, berapa sebungkus? Jadi camilan itu dibungkusi kecil-kecil gitu, ya.
harganya 10.000, satu bungkus kecil. Dia bilang, 10.000 Bu. Oh baik Pak, ya pilih-pilih camilannya, kan ada beberapa macam, dia pilih ini. Pak saya beli 3. Lalu bapak ini sambil nunduk, dia ambil di samping di samping tempat duduknya itu ada sebuah kresek gitu, kantong plastik hitam, lalu camilan ini dimasukkan. Ibu ini berpikir begini loh, dari tadi aku datang, kok bapak ini enggak lihat mukaku ya, agak kurang sopan. Betul ya, kalau kita beli sesuatu, terus ini contoh, karena kenal ya saya berani contohin. Sudah tahu Mbak Feni ini? Mbak Feni ini yang singer di sini ya, tahu ya Mbak Feni? Saya mau berobat ke klinik Tabita. Ini contoh. Lalu Mbak Feni ini berada di meja, kayak meja pendaftaran gitu. Saya ngomong, pagi karena saya kenal, pagi saya mau daftar. Dia nunduk, namanya siapa? Tulis. Jam berapa Mbak Feni? Dia sambil kasihin, dia nunduk begini terus. Nanti 1 jam lagi tunggu. Kira-kira saya gimana saudara? Mbak, lihat toh aku mbak. Nah gitu, betul ya? Yang paling gak suka kan orang ngomong mukanya gak lihat kan? Ibu ini juga merasa begitu, ini kok dibeli dagangannya, tapi kok enggak hormat, enggak sopan gini. Ya sudahlah dibiarin. Berapa Pak? Ya 30.000 kan. Dia keluarin ibu ini, cari-cari di dompetnya, keluarin uang 100.000. Pak ini 100.000. Pak ini uangnya. Dia juga enggak sodorkan tangannya untuk terima uang itu, malah dia tanya, saudara. Tahu pertanyaannya, uang ibu berapa? Loh ini kan mangkel saudara kalau begini. Gak mau lihat dari tadi begitu disodorin uangnya, uang ibu berapa. Kalau saya ya tonton mas piro iki duitnya. Kalau saya. Tapi ibu ini agak bersabar. Ya sudahlah, 100 Pak. Lalu bapak ini keluarin dari kayak jaketnya atau sarungnya saya nggak jelas, dikeluarin kembaliannya. Lalu dia baru sodorkan tangannya sambil tunduk. Tahu bapak ini ngomong apa? Bu, karena uang ibu 100, kembaliannya silakan pilih dan ambil sendiri. Bu ini lihat langsung nundukkan gini ke arah wajah dari bapak ini. Ternyata bapak ini apa? Buta. Ibu ini enggak sampai hati, yang mungkin tadi mangkel gitu enggak sampai hati. Oh buta, tapi jual camilan, pasti ada usaha. Enggak tergantung sama orang lain. Ini ibu itu bilang, Pak ini uang 100, taruh di tangannya, digenggam tangannya, ambil saja semuanya, enggak usah kembalian. Lalu ibu ini tanya, Pak saya mau tanya satu hal. Kalau misalnya saya keluarin uangnya itu 20.000 Pak, dan saya ngomong sama Bapak karena Bapak itu buta saya tahu, Pak ini 100.000 Pak. Terus saya ambil lagi uang itu pecahan itu 70.000 untuk kembaliannya. Padahal saya kasih 20.000, Bapak lah rugi Pak. Pernah enggak ada orang seperti itu? Dia bilang apa? Lah saya buta, saya enggak tahu. Tapi kalau pernah, dengar baik-baik. Saya buta, tapi saya punya Tuhan yang tidak buta. Saya enggak tahu kalau saya ditipu. Tapi yang di atas Tuhan saya tahu kalau saya ditipu. Kalau saya sampai ditipu, dan uang saya diambil, saya tahu dan saya percaya bahwa yang memegang hidup saya akan mengembalikan itu dan memberkati saya di tempat yang lain. Ibu itu masuk di dalam mobilnya dan ibu itu nangis sambil perjalanan, dia nangis dan dia katakan, aku punya mobil, aku punya rumah yang cukup bagus.
Anak-anakku berhasil semua jadi orang. Suamiku seorang pengusaha yang sukses. Aku tidak merasa kekurangan, tetapi aku tidak pernah menyerahkan 100% hidupku sama Tuhan. Kalau saya simpulkan begini, apa pengharapan itu? Pengharapan itu, kalau engkau menyerahkan seluruh hidup sama Tuhan. Tuhan gak minta 25% dari hidup. Atau setengah. Yang setengahnya lagi, setengah lagi aku mampu kok. Jadi aku gak perlu Tuhan. Tuhan minta 100% dari hidupmu untuk dipegang di tangannya. Kalau dia pegang seluruh hidup saudara dan saya, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Saya minta pemain musik maju ke depan. Kisah ini biarlah menguatkan setiap kita. Bahwa yang namanya pengharapan. Kenapa kita punya pengharapan? Karena iman kita punya iman. Dalam keadaan apapun, 100% hidup kita percayakan sama Tuhan. Bukan kita pikiri. Bahasa Jawa bukan kita gandoli. Tetapi 100% serahkan sama Tuhan. Sehingga saudaraku, saudara bisa lihat ini. Miliki iman yang teguh dan pengenalan akan Kristus. Yang pertama. Kalau kita sudah kenal Kristus, percayakan seluruh hidup kita. 100% kepada Tuhan. Dengan begitu, kita mempunyai pengharapan yang kokoh di dalam Kristus. Mari kita nyanyikan lagu ini satu kali lagi sebagai doa kita kepada Tuhan. Kalau kita menyanyi lagu ini, mari kita mengerti dengan betul. Iya, seperti ini yang aku alami. Saudara bisa klik di YouTube, saudara bisa tahu lagu ini dari Sidney Mohede pengarangnya dan penyanyinya juga. Saudara bisa tahu kenapa lagu ini keluar. Di situ ada kesaksian yang bagus. Sudah dengar kesaksiannya? Sudah. Dia alami sakit, saudara. Dan sepertinya Tuhan tidak mau. Lalu dia keluar lagu ini sebagai doa, sebagai pengharapannya kepada Tuhan. Biar ini menjadi kekuatan bagi setiap kita, doa kita. Apapun masalahmu dan masalahku. Kalau kita punya pengharapan sama Kristus, Dia yang menyelesaikannya bagi setiap kita. Biar ini menguatkan setiap kita. Biar saudara hidup dengan penuh pengharapan kepada Kristus. Biar saudara bisa hidup dan melewati segala pergumulan saudara, segala rintangan kehidupan saudara. Dan saudara percaya, Kristus sanggup. Bukan kita sanggup, Kristus yang sanggup. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Allah. Mari kita bangkit berdiri. Jangan cuma sekedar nyanyi, tetapi nyanyikan ini dengan doa saudara. Menantikan jawaban mulaku untuk menyerah. Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam susah.
jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar. Aku pengharapan, ku kan berserah. Ku tahu aku tak sendiri, ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Sambil sikap doa, mari renungkan ini. Seringkali kita berkata bahwa Dia tolong kita. Dia peduli dengan kita. Itu kalau Dia keluarkan kita dari masalah dan persoalan. Kalau Dia mengentas kita dari persoalan, permasalahan, pergumulan kita ditarik lepas. Baru kita berkata bahwa Tuhan baik. Nah, itu yang ada di pemikiran saya selama bertahun-tahun. Bahwa aku bisa berkata Engkau baik kalau Engkau melepaskan aku. Aku bisa berkata Engkau baik kalau Engkau menjawab apa yang aku mau. Engkau bisa menyembuhkan sakitku. Aku baru berkata Engkau baik. Tapi dengar baik-baik kali ini. Apa yang Engkau nyanyikan, nikmati dan resapi baik-baik. Dia tolong setiap kita. Sekalipun kita masih di dalam api. Pengarang lagu ini masih sakit loh waktu ngarang lagu ini. Saya gak lupa sakit apa, tapi sakit cukup serius. Telinga. Sakit di telinganya. Dia minta sama Tuhan dan sakitnya gak sembuh loh. Tapi keluar lagu ini, kenapa dia punya pengharapan sama Tuhan. Dia percaya sama Tuhan bukan doktrin, tapi kehidupannya. Sering daripada kita cuma pengetahuan kan. Kalau kita ngadepi masalah, habis tuh doktrinnya. Mau canggih kayak apa bahasa Ibranimu, sakarepmu. Waktu engkau hadapi masalah, engkau lupa semuanya. Siang hari ini, mari kita pegang baik-baik. Bahwa kadang Dia tolong saudara. Sementara saudara masih panas di dalam api. Tapi seringkali Dia tidak tarik kita untuk keluar dari masalah. Dia tetap membiarkan kita di masalah. Lalu kita berkata, Tuhan mana Engkau tolong? Tapi rasakan baik-baik. Dia pegang tanganmu, Dia tolong. Tapi walaupun Dia nggak tarik, Dia beri kekuatan sama setiap kita. Untuk kita mampu. Engkau dan saya mampu hadapi itu. Tuhan terima kasih firman pada siang hari ini. Jamah setiap kami Tuhan. Supaya bukan hanya pengetahuan, tetapi mereka mengalami Engkau. Mengalami dalam setiap kehidupan mereka. Terlebih pada waktu dalam pergumulan, kesusahan. Dalam waktu menghadapi sakit penyakit, dalam waktu menghadapi bahaya dalam setiap kehidupan. Mari Tuhan supaya jemaat di tempat ini mengalami Engkau. Bukan sekedar tahu, tapi kenal punya hubungan dengan Engkau.
Sehingga kita keluar yang namanya pengharapan kepada Tuhan. Bahwa kita bukan sendiri walaupun Tuhan belum jawab. Kita tidak diacuhkan sama Tuhan walaupun sepertinya Tuhan tidak memberikan kita perhatian. Tetapi kita punya pengharapan bahwa Dia senantiasa bersama dengan kita. Berkati jemaat Tuhan di tempat ini maupun yang di rumah yang menyaksikan secara live streaming. Biarlah Engkau memberkati sama. Biar pengharapan setiap kami Tuhan menyala-nyala. Karena kami percaya dan punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat Tuhan di tempat ini maupun yang di rumah. Berkati setiap kami, para pelayan-pelayan Tuhan sudah melayani pekerjaan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Mari semua jemaat yang percaya dan mendapat berkat, katakan bersama dengan suara yang keras. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu diberkati melalui firman siang hari ini. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Josephko atas pelayanan firman. Sangat-sangat memberkati kami semua dan biarlah setiap kita boleh merenungkan dan melakukan dalam setiap kehidupan kami. Baiklah Bapak Ibu, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan untuk hari ini. Tapi sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama hadir ibadah di Rock Ambassador. Saya lihat ada beberapa wajah-wajah baru. Selamat datang kembali Pak Jerry juga. Yang lain tadi saya lihat di barisan sebelah sini ada, tengah ada, semua ada. Ya, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, mohon diperhatikan informasi yang pertama. Ibadah raya pada hari Minggu tanggal 25 Juni di Rock Ambassador seperti biasa. Ibadah pertama jam 7.30 akan dilayani oleh Bapak Pendeta John Lumban Raja. Sedangkan ibadah raya kedua jam 9.30 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Louis Sirapanji. Dan khusus ibadah kaum muda GGC, kami akan menghadirkan Ibu Ina Patia Sena. Jadi adik-adik GGC, Bapak Ibu yang memiliki putra-putri, kami mohon juga mengundang untuk bisa hadir di komunitas GGC. Dan juga Bapak Ibu kami mengundang, ini juga agenda setiap bulan diadakan setiap hari Jumat di minggu ketiga, yaitu acara Coffee Tiam. Dan Coffee Tiam yang akan datang, yaitu hari Jumat tanggal 23 jam 7 malam di tempat ini. Dan kami akan menghadirkan narasumber pembicara yaitu Bapak Pendeta Roni Surya Jaya. Kami rindu Bapak Ibu bisa hadir bersama-sama keluarga, ajak teman, family, tetangga, juga boleh bersama-sama kami di acara Coffee Tiam. Dan juga Bapak Ibu, Rock Ambassador juga mengadakan ibadah doa pagi, ibadah doa fajar setiap hari Sabtu jam 5 sampai jam 6 bertempat di rumah Bapak Gembala, yaitu di Central Park Kafling 32. Kami rindu Bapak Ibu juga bisa bergabung bersama-sama di doa fajar. Dan berikutnya Bapak Ibu, ini juga ada berita sukacita dari komunitas adik-adik KGC. Ini barusan memenangkan turnamen basket sekota Surabaya. Ini yang diadakan oleh Bamak Surabaya. Nah, ya, skornya luar biasa. Kita berikan apresiasi. Ya, juara 2 KGC Rock Ambassador. Berikan tepuk tangan. Ya, kami juga rindu mengundang kepada Bapak Ibu yang memiliki putra-putri remaja bisa bergabung di komunitas yang sangat-sangat positif. Ada juga basket, ada bulu tangkis, juga ada futsal. Kalau tinju nggak ada, memang nggak kita adakan ya. Terus ada juga komunitas makan-makan. Ya, kalau makan-makan bisa menghubungi Bapak Pendeta Josephko. Iya,
Terima kasih. Ya, Bapak Ibu untuk kegiatan Rock Ambassador, Bapak Ibu juga bisa mengakses melalui channel YouTube, Instagram, juga Facebook Rock Ambassador. Baiklah Bapak Ibu, hari ini diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Bapak Ibu bisa melalui kotak persembahan yang ada di belakang atau ditransfer melalui rekening BCA 0101150777 atas nama GBI Darmo Satelit. Mari kita akan satu di dalam doa untuk sebelum kita mengakhiri dan berikan persembahan. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Oleh karena kasih anugerah kemurahan-Mu siang hari ini kami boleh berkumpul, beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih kami sungguh-sungguh diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, kalau sebentar lagi umat-Mu akan berikan persembahan, kami mau memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Biarlah persembahan kami berkenan kepadamu dan ini semua kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Edi. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari sama-sama kita bangkit berdiri selayaknya iman dan pengharapan kita akan lebih lagi. Tuhan yang besar, Dia telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima kemenangan darimu. Ku terima. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima kemenangan darimu. Saudara-saudara sekalian, biarlah setiap kita tidak berputus asa, kehilangan pengharapan dalam menghadapi, menjalani sekolah kehidupan ini. Firman Tuhan mengibaratkan orang yang kehilangan pengharapan itu seperti singa yang mati. Dan firman Tuhan berkata lebih baik anjing hidup daripada singa mati. Dan walaupun Anda ada lucu-lucu seperti anjing, Anda tetap hidup. Memberikan pengharapan, kekuatan, dan penghiburan buat setiap orang. Sekali lagi, sebenarnya saya tidak mengibaratkan Anda anjing. Tapi firman Tuhan berkata kalau Anda singa tapi mati, itu tidak baik. Tapi Anda di sini adalah singa yang hidup. Kayaknya masih anjing. Tapi di sini Anda adalah singa-singa yang hidup. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau sungguh sangat baik. Walaupun kehidupan kami tidak nyaman, itu bukan berarti Tuhan meninggalkan kami atau melupakan kami. Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan ingatkan ketika setiap kami menarik nafas hidup kami. Roh-Mu juga hidup dalam diri kami. Dan menginspirasikan perkara-perkara yang bisa melepaskan kami dari setiap kesulitan yang ada. Memberikan pengharapan yang besar. Roh Kudus menciptakan, memberikan inspirasi, kreativitas, kekuatan, semangat dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya kami pulang dari tempat ini bukan berjalan dalam kekuatan dan pengharapan akan pengalaman kami sendiri, tapi kekuatan dan pengharapan akan kuasa Tuhan itu sendiri yang sudah berkorban bagi setiap kami. Itu sebabnya kekasih Tuhan, pulanglah, terima berkat yang tak terbatas dari Bapa di surga, kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan Roh Kudus yang melipat gandakan setiap kekuatanmu, menjadikan kau kuat, berhikmat, dan melalui hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Apa saja yang kau rencanakan Tuhan buat berhasil hari ini sampai selamanya. Setuju, percaya, katakan amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.